melakukan rapat rutin yang mana hari ini pembahasannya mempertegas proses graduasi masyarakat penerima manfaat dari bantuan sosial pemerintah agar tidak selamanya penerima bantuan sosial itu berada di posisi itu. Salah satunya adalah kita ingin agar yang telah menerima bantuan terus-menerus ini naik kelas. Nah, setiap rapat terus-menerus kita telusuri data per data. Dan bersyukur dengan semakin tuntasnya data tunggal sosial ekonomi nasional ini, semakin jelas para penerima manfaat, juga KPM, keluarga penerima manfaat, untuk terus kita tingkatkan kesejahteraannya. Yang kedua, kita juga akan terus berusaha dengan seluruh efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah. Semua kementerian di dalam koordinasi Kemenko Pemberdayaan Masyarakat siap melakukan efisiensi anggaran guna memberikan skala prioritas bagi kebutuhan yang mendesak. Perlu kami tegaskan, tidak ada pemotongan anggaran untuk bantuan sosial, tidak ada pemotongan anggaran untuk kebutuhan pegawai, tidak ada pemotongan anggaran untuk pemeliharaan. Dalam artian seluruh kebutuhan kerja normal. Tetapi kami mendukung dan sepenuhnya akan melaksanakan semua efisiensi dari pemerintah. Dalam hal ini dikoordinasi oleh Menteri Keuangan. Sehingga bagi kami efisiensi itu penting untuk memberikan penajaman, focusing, dan melakukan refreshing sekaligus penataan konsentrasi anggaran dalam pembangunan nasional. Saya kira itu. Ayo silakan ada yang tanya. Bentuk efisiensi dari masing-masing kementerian yang sudah dilakukan, misalkan ada dari kemudian dari pekerjaan ada mungkin. Prinsipnya gini, kita memperkecil rapat-rapat yang sifatnya prioritas. Jadi rapat-rapat yang sifatnya tidak terlalu penting kita tiadakan. Kegiatan-kegiatan seremonial kita hilangkan. Aktivitas-aktivitas yang bersifat pengulangan tidak lagi kita lakukan. Fokus di program-program yang mendapatkan kemanfaatan untuk sasaran. Rata-rata gitu, tapi masing-masing berbeda-beda konsentrasinya. Intinya rapat ini tadi mempertegas masing-masing kementerian untuk mensukseskan efisiensi. Ya itu yang tahu Pak Bu Menteri Keuangan. Yang jelas kita mendukung semua prioritas Pak Presiden. Oke ya. Terima kasih, makasih. Kanan Pak. Ditunggu. Gimana? Arek-arek ini. Ya siap. Apa yang kamu tanyakan? Data yang kita miliki yang sekarang sedang menunggu data final dari BPS ya, yang berupa impres nanti DTSN itu. Setelah itu kita akan mempelajari, kita akan uji petik di lapangan
Dan sekaligus kemudian nanti kita akan periksa lebih jauh tentang profil-profil yang selama ini telah menerima bansos dari pemerintah. Kita akan lihat ya satu persatu, bisa jadi ada yang sudah 15 tahun, ada yang 10 tahun, nanti kita pertajam lagi. Setelah itu kita coba untuk bisa dievaluasi apakah mereka masih layak untuk mendapatkan bansos atau mungkin sudah waktunya untuk berpindah ke program pemberdayaan. Jadi kita masih menyisir terus ya. Untuk itu saya mohon bersabar Bapak Ibu sekalian, karena memang kita memerlukan waktu ya. Tidak hanya memeriksa data itu tapi juga berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain dan juga adalah pemerintah daerah. Nah, untuk itulah pada saatnya data yang paling mutakhir itu yang akan kita jadikan pedoman, tidak hanya oleh Kementerian Sosial tapi juga oleh kementerian, lembaga maupun juga pemerintah daerah. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian, tentu pensasaran ya ke depan ini diharapkan akan lebih akurat, efektif dalam mengintervensi, dan hasilnya itu bisa diukur dengan baik. Selama ini banyak keluhan lah ya, bahwa ada sebagian dari penerima bansos itu mestinya tidak berhak untuk menerima, sementara yang lain juga mengatakan hal yang sama. Maka untuk itu kita akan bersama-sama dengan pendamping, dengan pekerja sosial, dengan pilar-pilar sosial, pemerintah daerah dan juga masyarakat umum untuk melakukan pemutakhiran bersama-sama. Sering saya sampaikan ada jalur formal, ada jalur partisipasi lewat aplikasi Cek Bansos yang sekarang terus kita upgrade supaya bisa melayani masyarakat yang ingin melakukan usul sanggah. Jadi ini terus kita lakukan ya. Dan untuk triwulan pertama ini